Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Saadah dengan NIM 238113023. Video kali ini saya akan membahas tentang bab ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwal Fit Ta'ati. Bagian pertama yaitu bab ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah Allah ta'ala, faroidu, itu ada fardu, wa nawafilu, dan sunnah. Fal fardu ra'sul mali, yang pertama fardu yaitu harta pokok, wa huwa aslu tijaroti, wa bihi tahsulu an-najatu, yaitu modal perdagangan yang dengannya kita bisa selamat. Wan naflu, dan yang kedua yaitu sunnah, waridhu, yaitu laba, wabihil fauzu biddarojati, yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilal mutaqarribun, tidakkah engkau mendekatkan diri padaku, bimithli adai maftaratu alaihim, dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan pada mereka. Wala yazalul abdu, dan tidaklah seorang hamba yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku akan menjadi telinganya, alladzi yasma'u bihi, yang mendengarnya, wa basarahu, dan matanya, alladzi yubsiru bihi, yang melihatnya, walisanahu, dan lidahnya, alladzi yantiqu bihi, yang berbicara, wayadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, yang memegangnya, warijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang berjalan. Walau tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan senantiasa mengawasi hati, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahdhatika, di setiap waktu, wa anfasika, dan setiap tarikan nafasmu, min hini tusbihu, dari pagi, ila hini tumsi, sampai sore. Fa'lam, ketahuilah, annallaha muttali'un ala dhamirika, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menangkap isi hatimu, wa musyrifun, dan mengawasi, ala dhahirika, pada lahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan mengetahui, bijami'i lahzatika, semua lintas pikiranmu, wa khotorotika, wa khotowatika, dan langkah-langkahmu, wa sairi sakanatika, serta diamu, wa harokatika, dan gerakmu, wa annaka fi mukhalatotika, di saat kamu bergaul, wa kholawatika, maupun menyendiri, mutaroddidun baina yadaihi, kamu sedang berada di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, tidak ada yang diam, wala yataharraku mutaharrikun, dan tidak ada yang bergerak, illa, kecuali, wajab baru samawati wal ardi muttali'un alaihi, semuanya diketahui oleh penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 19, yang artinya, Dia mengetahui hianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Kemudian wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dalam surat At-Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 7, Dia yang artinya Dia mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Oleh karena itu, beradablah secara zahir dan batin baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addabal abdi, dengan adab seorang hamba, adzalili, yang hina, al-muznibi, yang berdosa, fi hadratil mulkil jambaril kohari, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid, dan berusahalah, ala yaroka maulaka, agar Allah tidak melihatmu, haitsu nahaka, melakukan sesuatu yang dilarang, wala yaftidaka, dan tidak melaksanakan, haitsu amaroka, sesuatu yang diperintahkan. Walang takdiro ala dzalika, hal itu hanya bisa terwujud illa bi'an tuzawwi'a, jika engkau bisa membagi auqatika, waktumu, wa turattibu, dan mengatur aurodaka, wirid-wiridmu, min sobahika, dari pagi, ila masaika, sampai sore. Fasbi, maka jagalah, ila mayulko ilaika min awamirillahi ta'ala alaika, perintah Allah yang diwajibkan kepadamu, min hini tastaikizu, dari setiap kamu bangun, min manamika, dari tidurmu, ila wakti ruju'ika, sampai kamu kembali, ila mudja'ika, ke pembaringanmu. Kontekstualisasi bab ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan kehidupan modern sangat relevan dalam mendukung karakter dan moralitas generasi saat ini. Pada dasarnya, bab ketaatan membahas pentingnya mematuhi ajaran, aturan, dan etika dalam menjalani kehidupan baik secara individu maupun sosial. Dalam konteks kehidupan modern, konsep ketaatan dapat diperluas, mencakup disiplin dalam menjalankan ibadah, menghormati hak orang lain, dan mengikuti norma sosial maupun hukum yang berlaku. Misalnya, selama ini pesan moral tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kedisiplinan dalam beribadah, jujur di tempat kerja, serta taat pada aturan lalu lintas dan perundang-undangan. Selain itu, bab ketaatan juga menekankan adab-adab dan tata krama yang sangat diperlukan dalam era digital saat ini, agar interaksi di dunia maya tetap santun dan penuh penghormatan. Mengingat perkembangan teknologi, ketaatan terhadap nilai-nilai agama dan adat istiadat dapat membantu mengendalikan perilaku negatif seperti cyberbullying, hoaks, atau penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Secara umum, makna ketaatan dari bab ini dapat diadaptasi menjadi pedoman hidup yang menumbuhkan integritas, disiplin, dan tanggung jawab di tengah-tengah tantangan zaman modern ini. Dengan menerapkan prinsip ketaatan yang sesuai dengan ajaran, individu mampu membangun kehidupan yang beradab, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai moral yang kokoh. Itulah sekilas pembahasan tentang bab ketaatan dalam kitab Bidayatul Hidayah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.